Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Orbit, kali ini kita ngobrol bersama Bang Irwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Eh, Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah Bang Fi. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Pemirsa, Bang Irwan ini selain Wakil Ketua DPRD Kota Medan juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan. Ngobrol kita kali ini adalah tentang Hari Ulang Tahun Kota Medan yang ke-431. Temanya adalah Medan apakah sudah sesuai dengan harapan dengan masyarakat Kota Medan. Ya, seperti itu ya. Bang Iwan, usia 431 itu kan sudah tidak muda lagi. Ya, sudah tua. Nah, sementara saat ini kita melihat Medan dengan segala polemiknya cukup dirasakan masyarakat, ya Bang. Ada yang menjuluki Medan ini kota sejuta lubang, kota banjir, kota dengan kesemerawutan kemacetan lalu lintasnya yang tidak beres. Nah, Abang sebagai wakil rakyat yang berada di DPR Medan, kira-kira gimana menanggapi polemik di Medan ini, Bang? Baik, terima kasih Bang Fi. Hari ini kita diundang ngorbit ya, ngobrol sambil ngopi. Memang kebetulan udah pesan kopi nih Bang. Iya. Tapi temanya adalah ulang tahun Kota Medan tanggal 1 Juli itu kan 431 Iya, tahun, Bang Fi. Ya, memang Medan ini adalah punya banyak potensi ya, yang harus kita tunggu kemampuan seorang pemimpin untuk membangun Medan ini, untuk mengembalikan kejayaan Medan ini mampu bersaing dengan kota-kota lain. Kita kan tahu Medan ini adalah kota terbesar 3 di Indonesia, selain DKI Surabaya, begitu halnya Kota Medan. Dengan jumlah penduduk itu kalau nggak salah sekitar 2.500.000 sekian penduduk. Ini kan cukup besar, Bang Said. Bang Fi. Jadi ulang tahun Kota Medan di 431 ini adalah bukan waktu yang muda buat usia dengan 431, tapi Kota Medan sampai hari ini kemarin-kemarin waktu tahun 2019, 2020 sempat dijuluki oleh para masyarakat, para pengguna jalan, Medan ini sejuta lubang. Itu benar yang Abang bilang. Kita bilang kemudian sampah luar biasa di mana-mana. Maka kita berharap di kepemimpinan wali kota yang baru ini, Medan ini mendapat menjadi kota yang mampu menunjukkan kreasinya, karena Medan ini adalah berkarakter ya. Kenapa saya sampaikan berkarakter? Di sini beragam multi etnis, mulai dari Melayu, kemudian Karo, kemudian Jawa khususnya ya, kemudian Mandailing, Batak, dan mungkin beberapa banyak suku. Begitu juga agama dan bermacam-macam agama. Itu yang agak unik buat Kota Medan. Maka harapan kita di 431 ini Medan ini mampu berkembang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Kota Medan. Seperti itu, Bang Pi. Ya, perkembangan Medan, Bang, kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar ya, katakanlah Jakarta, Surabaya, kan kalau kita melihat perbedaannya sangat jauh. Surabaya misalnya, mereka sudah mampu meraih adipura dengan penghijauan, kebersihannya, ya kan Bang? Nah, sementara Medan kita lihat beberapa tahun ini kan agak mundur. Kita tidak lagi memperoleh adipura, kita juga ya jarang mendapat penghargaan lah kan dalam lingkungan juga apalagi. Nah, Abang melihat ini kelemahannya ada di mana? Sosok pemimpinnya atau memang masyarakatnya juga kurang partisipasi terhadap menjaga Medan ini jadi kota yang bersih. Bang Fi, itu yang kita harapkan. Yang pertama kan SDM ya, tetap kembali kepada masyarakatnya. Yang kedua adalah pemimpin. Bagaimana dia mengelola pemerintahan ini, kemudian menyampaikan kepada masyarakat yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Jadi pemimpin sebelumnya adalah sudah baik, tapi berharap kita pemimpin yang akan datang dan sekarang ini adalah
mungkin lebih baik. Seperti itu. Kenapa kita kembalikan kepada masyarakatnya, SDM-nya? Karena memang mulai dari misalnya terkait dengan kebersihan, ya, misalnya, sudah jelas ada aturan, ada mekanismenya, kemudian ada aturan main, itu sampaikan, tapi masyarakat, kesadaran masyarakat masih cukup rendah. Kita harapkan membangun Medan ini tidaklah gampang, seluas ini dengan jumlah penduduk 2,5 juta, butuh berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Kemudian pemerintah juga, kita kemarin sudah menyampaikan supaya ikut mampu bersaing dengan kota lain, misalnya Jakarta, DKI Jakarta. Mereka itu lagi giat-giatnya untuk RTH, Bang Fi. Mereka lagi giat-giatnya, hampir 1 tahun itu mereka untuk menganggarkan 1,5 triliun untuk RTH. Itu luar biasa. Maka di mana masyarakat yang ingin menjual tanah, kemudian itu DKI tampung. Apalagi yang bersentuhan dengan fasilitas umum, misalnya ada ini jalan, kemudian harus simpang 3 supaya cantik, di sini ada rumah, itu mereka tawar. Nah ini yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Selain perkembangan ibu kota, kan ini penting ya RTH ini. Kita Medan ditargetkan RTH kita sebesar 30%, Bang Fi. Hari ini masih terrealisasi itu baru 17%. 17%? Dari 30 yang ditargetkan? Dari 30 yang disarankan oleh pemerintah pusat dari lingkungan hidup, kita baru terrealisasi 17%. Masih ada sekitar 13%. Dan dari 17% ini, baru 7% yang dikuasai oleh pemerintah Kota Medan. Yang 10% itu masih umum. Medan sudah menyarankan ini RTH. Ya. Tapi belum milik kita. Masih masyarakat, dikuasai masyarakat. Ya. Nah, ini kan masyarakat kan juga punya hak. Ya punya hak untuk membangun itu apa gitu ya. Sebelum itu dibayar oleh Pemko Medan. Jadi maka itu yang kita dorong selalu kepada pemerintah Kota Medan. Penataan kota ini adalah kita butuh misalnya RTH, ya RTH. Jadi kalau tadi saya bilang 30%, realisasi hari ini kita survei baru 17%, dan yang dimiliki RTH Pemko Medan baru 7%. 7% dari 17. Yang 10 lagi masih milik masyarakat, milik warga, tapi sudah kita RTH-kan. Iya, apanya sudah di RTH-kan, baru dibeli Pemko baru 7%. 7%. Itu termasuk fasilitas umum, misalnya mulai kayak area kan ada lapangan gitu kan, ada trotoar itu yang kantor-kantor mungkin Bang. Nah, itu yang 7%. Ini kan kita anggap cukup kecil untuk mengembalikan kejayaan Kota Medan, sehingga mengangkat Medan ini kelihatan mampu bersaing dengan kota-kota lainnya, Bang. Itu baru ini Bang ya, penghijauan ya. Kita belum ini ya, belum memenuhi ya. Belum. Hanya dari 30% baru 17 yang sudah kita RTH-kan, dan baru 7% yang baru dimiliki Pemko Medan. Nah ini terkait Abang fungsi anggaran sudah disiapkan rupanya Bang membeli 7% itu. Nah, 17 itu. Kita kan memang anggaran kan juga minim ya. Nah, apalagi masuknya kepemimpinan baru, wali kota baru, target yang pertama dia adalah persoalan infrastruktur yang isu 1 juta lubang ya kan. Kemudian target yang kedua adalah perbaikan drainase, sehingga Kota Medan ini nggak ada lagi yang katanya banjir yang seperti itu. Itu adalah program strategis wali kota Medan, dalam hal ini Bobi Nasution. Nah, memang di kondisi pandemi ini kita anggaran juga kan sulit, ya bukan hanya mungkin di Medan ya, tapi kan ini adalah secara nasional persoalan anggaran kita lemah, persoalan anggaran. Semua sektor ekonomi, para pelaku UMKM semua mengeluh persoalan di pandemi COVID ini, sehingga ini yang membuat terlambat ataupun agak berhenti, tertahan sedikit untuk pembayaran RTH di Kota Medan. Termasuk RTH itu di inilah ya, tertunda lah ya. Tertunda. Pembayaran sehingga baru 7% lah ya. Dan doa kita kan di 2021 ini nanti bangsa ini pulih, kemudian COVID sudah pulih, mungkin ekonomi mulai bangkit, sehingga Pemko Medan pun bisa mampu
mendongkrak untuk pengadaan RTH misalnya, kemudian membangun fasilitas-fasilitas umum untuk kepentingan umum mulai dari jalan, kemudian drainase. Nah, inilah harapan kita semua. Dan juga Wali Kota Medan, Bobi, ini adalah target yang harus kita sampaikan, yang berkali-kali kita diskusikan dengan Pak Wali. Ini adalah target kita 2 tahun ke depan, Medan ini harus tuntas dari isu sejuta lubang seperti itu. Baik, Bisa Orbit, kita reaksi kita. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.